Halo teman-teman bahas saham, kembali lagi dengan channel bahas saham. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas kembali saham yang sudah sering saya bahas ya. Kalau teman-teman investor mungkin melihat video-video saya sebelumnya, saham ini sepertinya sudah berulang kali saya bahas. Dan saya tetap tertarik untuk membahas emiten ini karena ada beberapa hal yang membuat saya sangat tertarik dengan emiten ini gitu ya. Nah nanti apakah ini akan terjadi ya? Kita juga tidak tahu, tetap disclaimer on. Tetapi untuk pribadi saya dan analisis saya pribadi, emiten ini memiliki masa depan yang cerah menurut saya teman-teman, baik dari sisi pergerakan maupun nanti potensi gain yang mungkin diberikan kepada investor gitu ya. Nah langsung saja untuk emiten ini yaitu tidak lain yang tidak bukan adalah emiten asuransi Tugu, yaitu emiten Tugu. Dan teman-teman mungkin sudah tahu ya kenapa mungkin ini menjadi saham favorit saya. Dan ternyata kalau kita lihat nih teman-teman, dari sisi teknikal pergerakan harga sahamnya yang sudah pernah saya bahas sebelumnya, hal itu terjadi teman-teman. Begitu dia menyentuh dari sisi teknikal ke harga 1300 ya di sini ya. Saya di sini tandain teknikalnya menuju angka 1305. Di sini terjadi kurang lebih 6 kali ya teman-teman pantulan ketika dia menuju ke harga 1305 dan dia tidak mampu bertahan. Yang pertama di sini tahun 2020, 2022, 2023, 2023 juga dan 2024. Dan di sini juga 2024 bulan 9 dia langsung menurun teman-teman ke harga ini yang saya tandain juga ke area 1000. Nah, begitu dia menuju ke angka 1000, dia terlihat adanya pemantulan ya. Di sini ke 1000 terlihat di sini 3 kali memantul, berarti kita bisa simpulkan ini adalah titik support yang cukup kuat bagi emiten ini. Walaupun memang di periode ini di tahun 2020 bulan 8, 9 dan juga di periode 2022 bulan November dia tidak mampu untuk bertahan ya di support 1000. Tetapi di tahun 2020 Desember nih dengan tahun 2021 Oktober dia menjadi titik resisten ya memang karena dia tidak sanggup gitu ya. Nah, apakah pergerakan emiten ini ke depannya juga akan menuju ke 1000? Nah, ini yang membuat saya tertarik ya. Di video saya sebelumnya saya membahas emiten ini kalau dia berada di area 1149 sampai dengan 1200 ya sebaiknya dicicil gitu ya teman-teman ya. Nah ternyata emiten ini jebol ya. Ini saya ambil grafiknya weekly mingguan ya. Berarti untuk minggu sekarang sampai dengan saya membuat video ini kan udah 1 minggu nih. Berarti dia kurang lebih tidak bisa bertahan ya di area 1150-an gitu ya. Dan saya lihat ini ada kecenderungan untuk turun lagi ke harga 1000. Dan kalau menurut analisis saya pribadi di 1150 ke 1200 ini area cicil. Dan sekarang dia sudah memasuki area all in teman-teman. Nah ini yang membuat saya tertarik. Nah kenapa kita mengincar emiten ini gitu ya? Nanti saya akan coba jelaskan sedikit aja teman-teman. Dari sisi fundamental, emiten ini juga sudah mengeluarkan laporan kuartal ketiga gitu ya. Dan di kuartal ketiganya, ya mungkin banyak teman-teman menganggap secara year on year gitu ya, dibandingkan tahun 2024 ke tahun 2023, ya sebenarnya labanya menurun 50% gitu ya. Tetapi laba yang menurun itu laba apa saja gitu ya. Nah, kalau saya perhatikan sih teman-teman dari sisi fundamentalnya, ya emiten ini menyimpan hal yang sangat-sangat bagus secara fundamental. Karena kalau kita hanya membandingkan laba operasinya, dia sebenarnya meningkat cukup signifikan teman-teman. Nah, kita coba lihat ke fundamentalnya di sini ya teman-teman ya. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 kuartal ketiga tentunya. Nah, sampai dengan kuartal ketiga ini dia sudah mencatatkan laba ya sampai dengan 551 miliar. Nah, kalau kita lihat nih di tahun 2023 memang ya menurun signifikan sih sebenarnya ya. Tetapi kita harus memastikan bahwasanya laba tahun 2023 ini memang murni laba operasi itu ya. Ternyata kalau kita lihat laporan keuangannya 1 triliun itu ya laba yang didapat bukan dari operasinya, laba operasinya. Nah, kalau di tahun 2024 ini dia dominan dari laba operasi gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat grafik memang secara laba bersih ini laba tahun 2023 ini memang jauh sangat signifikan ya. Tetapi kalau kita keluarkan ya teman-teman
laba yang bukan hasil operasi emiten ini tahun 2023, laba sekarang di tahun 2024 ini sudah lebih jauh melampaui laba tahun-tahun sebelumnya. Ya kita misalkan saja seperti ini teman-teman, tahun lalu itu dia kurang lebih 1 triliun itu merupakan laba yang bukan hasil operasi. Ya kita umpamakan dia berarti di tahun 2023 hanya mencapai angka 322 miliar saja. Nah sekarang di tahun 2024 hanya sampai dengan kuartal ketiga saja dia sudah mencapai angka 551 miliaran ya. Oke, kita kurangi pendapatan yang bukan pendapatan operasi, ya ini tidak mencapai kurang lebih seratusan miliar saya rasa teman-teman. Jadi kita katakan saja 500 miliar gitu ya laba bersihnya ya. Nah kalau kita lihat di grafiknya lagi, nah di sini terlihat perbedaannya ya teman-teman. Di tahun 2024 ini yang memang betul-betul pure dari laba operasinya itu sudah jauh melampaui laba di tahun-tahun sebelumnya. Nah itu yang saya katakan kenapa emiten ini menjadi emiten yang sangat menarik menurut saya. Dan faktor lain untuk emiten ini kan dari sisi ekuitasnya juga dia meningkat, kemudian untuk nilai PBV dan PER-nya juga masih rendah. Dan tentunya kita tahu emiten ini kan emiten tubuh yang bergerak di asuransi ya. Mungkin seperti asuransi kendaraan juga yang semakin marak sekarang. Terjadi menurut saya nanti ke depannya peningkatan dari sisi pangsa pasarnya. Dan memang terlihat sih dari pendapatan dan laba bersihnya sebenarnya sudah jauh meningkat. Signifikan kalau kita lihat dari laba operasinya ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini juga untuk rata-rata MOS-nya juga sudah cukup menarik, dan tentunya emiten ini rutin membagikan dividen ya teman-teman. Itu hal yang menjadi faktor penentu juga kita menentukan suatu emiten. Nah di sini dari sisi harga wajar dan juga harga yang kita ekspektasikan, kita harapkan dari emiten ini dia cukup tinggi ya gitu ya. Harga wajarnya sih sebenarnya kalau kita lihat di angka 1.700 secara historis, dan kalau secara fundamental di angka 2.400. Nah itu yang saya katakan ini sangat berpotensi menuju ke angka setidaknya harga wajar saja di angka 1.700. Dan dengan dia menuju ke angka sekarang di angka 1.700 itu dengan harga kurang lebih rata-rata sekarang di angka 1.090 ya. Kita katakan saja 1.100, dia sudah kita bisa gain nih teman-teman. Kurang lebih half bagger. Dan kalau memang dia menuju ke harga fundamental ke angka 2.400 ya tentunya one bagger ya. Nah, di sini kenaikan utang ini diakibatkan kenaikan konsumen yang mungkin mendapatkan polis asuransi dari emiten ini. Nah, ini yang saya katakan kenapa saya cukup tertarik dengan emiten ini gitu ya. Nah, kembali ke teknikalnya teman-teman, apakah memang nanti pergerakan ke depannya ini bisa jadi menyentuh ke harga 1.000 gitu ya? Ya bisa saja gitu ya teman-teman. Ya kalaupun menuju ke angka 1.000 saya rasa sih all in saja ya teman-teman ya. Karena untuk emiten ini sendiri dia ya cukup bagus secara fundamental, dan kalau kita lihat nih secara grafiknya dari all time ya, ya menuju ke angka 1.300 ini sudah berapa persen gitu ya teman-teman. Dan kalau saya lihat dari sisi kinerjanya ya seharusnya tidak dihargai lagi di angka 1.300-an. Ya seenggaknya dia sudah menuju angka 1.300 itu menjadi titik support ya, bukan titik resisten lagi. Nah mungkin sekian pembahasan singkat mengenai emiten ini teman-teman ya. Kalau kita lihat sih cukup menarik, dan saya pribadi sih sudah memiliki emiten ini, dan kita akan lihat ke depannya apakah akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Ya saya rasa sih saya yakin untuk emiten ini. Boleh klik like dan subscribe teman-teman, dan boleh leave comment kalau memang mau memberikan pendapat ataupun sekedar komentar untuk emiten ini. Terima kasih.